Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salihin dan salihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar sabda Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya di dalam amal-amal yang diperbuat oleh manusia, dan Allah menyembunyikan murka-murkanya di balik dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara orang-orang yang ramai yang diremehkan manusia. Masya Allah, maka kita tidak boleh meremehkan. Yang pertama, amal-amal yang kemudian mengundang ridho Allah. Sesungguhnya amal bukanlah besar atau kecilnya, bukanlah remeh atau mudahnya, tetapi amal yang ingin kita bawa ke hadapan Allah adalah amal yang diridhoinya. Berapapun besarnya amal tanpa Allah, tanpa ridho Allah, apalah gunanya. Amal yang paling jelas niatnya dan paling kemudian mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah yang fardu, kita perlu memiliki amal-amal yang kemudian kita rahasiakan, kita jaga, meskipun kecil, kita dawamkan. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling dawam, yang terus-menerus meskipun sedikit. Al-Imam Abu Dawud mencontohkan bagaimana beliau ketika menyeberang dengan perahu di sungai Tigris. Sudah sampai setengah jalan, dia bilang kepada tukang perahu, bisa tidak balik sebentar? Kenapa? Karena ada orang bersin di tepian. Ketika ada orang bersin di tepian, dia mengucapkan tahmid. Belum ada yang mengucapkan tarhim kepadanya. Imam Ahmad mengatakan, bisa tidak balik? Kemudian tukang perahu itu dibayar oleh Imam Abu Dawud. Lalu mendayung balik, dan kemudian Imam Abu Dawud mengatakan kepada orang itu, ya harmukallah. Baru kemudian setelah itu Imam Abu Dawud minta tukang perahu kembali. Ketika hari berikutnya, ternyata semua orang yang ada di dalam perahu itu bermimpi bahwa Imam Abu Dawud, ada suara menyatakan Imam Abu Dawud diberikan oleh Allah surga dengan harga 1 dirham. Sebagaimana kata-kata beliau berdoa, mudah-mudahan kalau beliau membalas dengan ya yahdikumullah wa yuslihu balakum, itu doa yang dijabah oleh Allah. Jangan pernah meremehkan dosa kita kepada Allah, karena bukan besar kecilnya dosa, tetapi ini adalah seberapa besar durhaka kita kepada Allah. Barangkali memberikan satu dosa besar, tapi membuat yang melakukannya takut kepada Allah. Kemudian dia bertobat, itu jauh lebih baik daripada seseorang yang melakukan dosa kecil tapi selalu meremehkan dosa itu. Tanpa sadar ternyata itu yang membuat dia dimurkai oleh Allah. Dan yang ketiga, jangan pernah kita meremehkan sesama manusia. Karena boleh jadi kekasih-kekasih Allah itu adalah orang-orang yang takwa, yang tersembunyi. Allah menyatakan kita tidak patut mengukur kemuliaan dengan harta, dengan paras, dengan nasab keturunan. Akan tetapi satu-satunya adalah inna akramakum indallahi atqakum takwa. Sayangnya, takwa tidak ditampilkan oleh Allah di dalam wajah kita, sehingga kita tidak tahu yang mana yang lebih takwa dari kita dan mana yang kurang takwa dibandingkan kita. Kesimpulannya, kata Imam Nawawi, teruslah berusaha bertakwa dan tawaduklah. Jangan pernah melihat orang lain dengan pandangan merendahkan, karena boleh jadi mereka hamba Allah yang lebih bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.